baturnya juga tentang tapi teh Oke. pihak Baik, kalau belum mungkin saya aja dulu dokter ya. Jadi saya mungkin secara umum saja. Tadi kan hanya ada waktu 10 menit, berarti mungkin 5 menit dari saya, 5 menit dari Mas Bayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Isdiat Mutakin selaku dosen kami di mata kuliah Agama dan Teknologi Timur Tengah. Yang saya hormati juga dan banggakan kawan-kawan sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Pasca Sarjana KTTI UI. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan diskusi terkait totemisme ya. Apa itu dan bagaimana tradisi totemisme secara khusus di Timur Tengah ya, karena kita jurusan kajian Timur Tengah, maka kita fokuskan di daerah Timur Tengah atau kawasan Timur Tengah. Baik, sependek yang ya nggak pendek juga sih ya mungkin sedang lah ya, yang saya pelajari, yang saya telusuri, yang saya kaji juga, karena kebetulan sebelum UTS kita juga sudah mendiskusikan juga bersama dengan Dr. Hendra ya Pak ya, terkait tema-tema ini, dan kebetulan saya juga sempat menyinggung sedikit terkait tema totemisme ini. Sebelum satu kawasan yang dikuasai atau dihuni oleh penganut agama monoteisme, yaitu dari kalangan Muslim, Yahudi maupun Kristen ya. Kristen, tapi tanda kutip di sini Kristen yang pada sebelum era Paulus ya. Lalu setelah era Paulus baru terjadi perubahan konsep ketuhanan. Timur Tengah memang memiliki keyakinan yang tertua, itu totemisme, dan itu juga berhubungan dengan paganisme, animisme, dan dinamisme. Khusus totemisme ini adalah kepercayaan terhadap roh-roh ya, atau kepercayaan kepada kekuatan gaib ya, yang diyakini oleh masyarakat tertentu, yang itu menjadi suatu patokan dasar dalam mereka beragama dan mereka dalam berkeyakinan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa ambilkan contoh, misalnya kalau kita melihat di Timur Tengah sendiri kan ada 3 kawasan yang besar. Ada kawasan Jazirah Arab. Jazirah Arab ini tepatnya di daerah Teluk, lalu ada juga Jazirah Arab yang ada di daerah Afrika Utara, dan juga Jazirah Arab yang di daerah Fertile Crescent, saya lupa saya bahasa Inggrisnya, yang daerah bulan sabit subur. Nah, di daerah-daerah ini dahulu sebelum ada dan Roma memiliki suatu konsep keyakinan terhadap penyembahan kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, kepada roh-roh yang dianggap memiliki kekuatan mistis dan kekuatan supranatural, sehingga mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut atau Tuhan-Tuhan tersebut menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan besar dalam keyakinan mereka. Misalnya di Jazirah Arab ya, di daerah Mekah dan Madinah, di daerah Teluk ya, daerah Teluk, kita bisa lihat misalnya sebelum adanya dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan pelopor dan sekaligus penutup para nabi yang mendakwakan dakwah monoteisme, masyarakat tersebut ketika itu memiliki Tuhan, yaitu bernama Lata, Hubal, Uzza ya, dan seterusnya, yang itu sebenarnya adalah patung-patung ya, patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri dengan pahatan tangan mereka ya, lalu diukir dengan sedemikian rupa, tapi mereka meyakini bahwasanya patung-patung ini memiliki kekuatan yang besar ya. Misalnya mereka bisa memberikan manfaat kepada mereka bisa memberikan mudarat kepada mereka, dan nama-nama Tuhan ini pun juga diambil dari orang-orang suci, tanda kutip ya, orang-orang suci atau orang-orang yang dianggap suci di kalangan mereka, yang padahal sebenarnya orang-orang ini sebenarnya tidak pernah menjadikan diri mereka sebagai Tuhan, tapi mereka dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang mengagumi mereka, seperti Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat ya, di daerah Jazirah Arab itu. Padahal sebelum ada dakwah
sebelum adanya ajaran paganisme ini, totemisme ini dan seterusnya, itu mereka sebenarnya mengikuti Hanifiyah, ya, agama Hanifiyah yang merupakan agama monoteisme pula yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, tapi seiring perkembangan zaman terjadilah perubahan pemahaman tersebut. Itu praktiknya contohnya di Jazirah Arab. Di daerah Afrika misalnya kita bisa mengenal ada suatu peradaban yang besar seperti peradaban Mesir kuno, ya. Peradaban Mesir kuno kita tahu bersama pengaruh totemisme mereka, animisme mereka, paganisme mereka itu sungguh sangat kental dalam peradaban mereka. Bagaimana mereka punya dewa-dewa bernama Amun, Ra, Osiris, ya, Isis, ya, lalu juga beberapa dewa-dewa lainnya yang memang mereka ambil dari kisah-kisah legenda mereka. Jadi dewa-dewa ini ada dewa Amun, dewa Ra ini sebagai dewa pengatur matahari, dewa pulih kemanfaat, dewa yang yang ada dewa kematian dan segala macam. Nah, jadi nama dewa-dewa ini mereka abadikan dengan patung-patung. Nah, kalau kita di Mesir banyak sekali patung-patung. Selain mumi-mumi Firaun mereka, itu banyak juga patung-patung yang mencerminkan dari dewa-dewa mereka. Nah, begitu. Jadi intinya totemisme ini kepercayaan pada kekuatan gaib atau roh-roh tertentu yang mereka praktekkan nanti dalam bentuk pagan, ya, dalam bentuk patung atau hal sebagainya. Dan ini adalah kepercayaan yang tua di masyarakat Timur Tengah sebelum adanya ajaran monoteisme atau bahasa kita tauhid, ya, ajaran tauhid yang dibawa oleh Islam seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari saya, Pak Dr. Izdian, ya, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Mas Bayu, ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian. Ya, terima kasih banyak. Syukron jazilan ya, Kina Abid Fatur Rahman Arif, ya, memberikan kita wawasan cukup jelas ya tentang jadi memang ada kemiripan antara totemisme dan paganisme dan memang berkembang dengan cukup pesat di wilayah Timur Tengah atau MENA ya. Dan selanjutnya Mas Ardianto Bayu, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik dokter, terima kasih. Mohon izin, mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Abid tadi ya, ketika membahas masalah Uzza, wa Lata, wa Manat. Nah, itu kan kaitan dengan kental sekali dengan kaitannya dengan totemisme gitu. Nah, mungkin kami coba membelah lagi terkait dengan definisi akar daripada konteks pembahasan kelompok kami ini yang terkait dengan tradisi maupun totemisme. Nah, ini yang kami pahami kaitan dengan tradisi ini merupakan suatu gambaran perilaku ataupun sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama, kemudian mulai kalau kita di Quran banyak sekali banyak sekali Allah berfirman kaitan dengan perilaku nenek moyang, yaitu ya perilaku nabi-nabi sebelumnya. Jadi perilaku kaum-kaum sebelumnya yang bisa menjadikan ini sebagai tradisi bagi umat-umat yang akan datang. Nah, ini kaitan dengan hal tersebut, tujuan tradisi di sini menurut kami bisa membuat hidup manusia akan budaya dan juga nilai-nilai yang bersejarah. Kemudian yang kedua bisa menciptakan kehidupan yang harmonis pada suatu peradaban. Yang ketiga adalah menciptakan suasana yang saling menghargai, kemudian menghormati dalam menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar sesuai dengan aturan dan tata cara pada suatu kelompok atau kaum. Nah, dari tujuan tradisi tersebut kemudian adanya suatu fungsi dari tradisi yang terciptakan. Nah, fungsi tradisi itu sendiri yaitu adalah sebagai penyedia fragmen warisan historis yang dapat dipandang bermanfaat oleh kelompok ataupun suku, kaum dan lain sebagainya ke depannya. Nah, kemudian sebagai gagasan dan material yang dapat digunakan kelompok atau orang tertentu dalam tindakan masa yang akan datang atau sampai dengan saat ini. Dan yang terakhir adalah untuk membangun masa depan yang berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, itu kaitan yang bisa saya sampaikan terkait dengan tradisi ini. Nah,
sudah disampaikan tadi terkait dengan permasalahan totemisme oleh Mas Abi tadi. Mungkin kami akan coba sedikit membahas terkait dengan dasar pemikiran dari totemisme sendiri, yang merupakan suatu bentuk religi yang menjadi kepercayaan suatu etnik tertentu yang berkaitan dengan roh nenek moyang. Kemudian pahamnya sendiri itu bisa dikatakan sebagai bentuk religi atau suatu pemahaman yang ada di dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memang mempunyai kepercayaan bahwa mereka berasal, atau pujaan atau kepercayaan mereka itu berasal dari dewa-dewa mereka atau nenek moyang mereka dan roh-roh tertentu yang mereka percayai. Nah, disinilah totemisme itu menjadi suatu objek material yang bisa disandarkan, ataupun tumbuhan, kemudian tahayul yang bisa dipandang secara hormat pada suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Contohnya tadi ketika zaman jahiliyah, yaitu ada penyembahan Uzza, Walata, Walmana. Nah, itu salah satu praktik-praktik daripada totemisme sendiri. Nah, kalau di pertemuan minggu lalu kami sedikit membahas terkait dengan suku Asmat, ya mungkin bisa kami kaitkan itu dengan pemahaman totemisme ini. Nah, kaitan dengan suku Asmat ini, mereka kental sekali dengan etniknya. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari tradisi yang mereka punya, yaitu tradisi seni ukir atau pahat. Jadi mereka itu membuat suatu seni atau ukiran pahat ini menjadi keyakinan sejak ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun yang lalu, dari zaman nenek moyang mereka, untuk melakukan pemujaan ataupun mengapresiasi yang kemudian dengan membuat pahatan-pahatan berupa tameng, kemudian juga dia bentuk seperti totem-totem yang mereka miliki atau yang mereka yakini. Nah, ini berarti menunjukkan bukti bahwa totem ini atau dapat digambarkan atau dapat diberikan motif berupa keyakinan atau hiasan-hiasan yang memang mereka pahami itu adalah sebagai suatu hal yang harus diapresiasi. Jadi mereka membuat suatu pandangan bahwa apa yang sudah mereka buat ini menjadi suatu pujaan atau pemujaan bagi kelompok-kelompok mereka. Mungkin itu, Dokter, dari kami, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kuna Ardianto Bayu. Ya, penjelasannya menjadi lebih melengkapi lagi ya. Totemisme jadi ada hubungannya dengan animisme ya, roh-roh. Jadi hal yang non fisik diciptakan sesuatu yang fisik sebagai wakil gitu ya. Ya, kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih banyak atas materinya. Dan kita lanjutkan dengan materi kedua tentang apa saja perbedaan totemisme dan monoteisme yang akan dibahas oleh Akhuna Muhammad Huluki dan Muhammad Syauqi Hafiz. Mudah-mudahan sudah siap ya, Mas Syauqi dan Akhi Huluki. Sudah siap? Insya Allah. Ya. Insya Allah siap, Ustadz. Baik. Mungkin bisa timekeepernya oleh siapa, Ustadz? Mohon maaf, saya timekeepernya saya minta tolong Mas Abid ya. Bisa Mas Abid? Siap, Dok. Ya, teman. Ya, silakan. Kita persilakan Mas Ulki dan Mas Syauqi. Baik Ustadz, mungkin untuk kesempatan ini saya mungkin akan menyampaikan sekitar 2-3 menit dan nanti
dan monoteisme dan perbandingannya, baik perbedaannya tentunya. Dari catatan yang kami buat bahwa totemisme ini kaitan eratnya dengan alam semesta, dan menurut para pakar yang mendalami tentang monoteisme, sesungguhnya monoteisme itu justru membedakan antara entitas ketuhanan dengan alam semesta, alam raya, dengan alam sekitar manusia. Itu malah atau menguatkan hubungan antara manusia dengan alamnya, di mana totem atau entitas-entitas yang dianggap memiliki power atau kekuatan tersebut yang berasal dari alam tersebut begitu, itu menjadi entitas atau zat yang diagungkan, bahkan disembah, dan menjadi penguat tatanan masyarakat juga bahkan. Jadi salah satu perbedaan yang dapat diamati adalah monoteisme cukup menekankan perbedaan antara entitas Tuhan dengan alam semesta, sedangkan totemisme justru malah menganggap alam semesta, alam raya, lingkungan ya sebagai entitas yang berkekuatan dan bahkan memiliki kekuatan ilahiyah begitu. Kemudian selanjutnya beberapa perbedaan lain, kalau misalnya dari definisi totemisme sebagai kepercayaan terhadap makhluk hidup selain manusia, terhadap benda selain keilahian dari suatu makhluk hidup secara tunggal, misalnya menganggap satu totem, menganggap satu benda atau entitas gitu sebagai pemilik kekuatan ilahi, tetapi dia tidak serta-merta bisa dikatakan monoteisme begitu, karena monoteisme justru walaupun satu Tuhan, walaupun keesaan Tuhan begitu, tetapi tetap saja tidak menjadikan manusia atau makhluk begitu sebagai zat yang disembah atau dituhankan. Setidaknya monoteisme akan secara tegas membedakan mana yang dia ini memiliki sifat kealaman, sifat kemakhlukan dengan sifat keilahian. Sedangkan justru totemisme menggabungkan keduanya, yang tidak memilahnya, tidak memisahkannya. Itu beberapa yang berhasil kami catat begitu. Kalau misalnya selanjutnya pembahasan berikutnya sekiranya dari Mas Luki ada bisa ditambahkan, mohon maaf kalau dari kami hanya bisa seadanya dan banyak kekurangan. Mohon izin Mas Luki, apa ada yang akan ditambahkan? Baik, atau sudah cukup? Saya tambahkan sedikit mungkin Mas. Tadi sudah tegas dijelaskan oleh Mas Syauki ya di awal bahwa ada perbedaan yang nyata daripada konsep totemisme itu sendiri dengan monoteisme. Nah, mungkin yang lebih simpel lagi kita dalam memahami perbedaan dua konsep ini, jelas ya bahwa dalam totemisme itu mereka membuat suatu analogi nyata atau mungkin yang mereka ciptakan sendiri dan mereka yakini sebagai sebuah kekuatan, di mana kekuatan itu sifatnya hanya simbol gitu. Jadi totem itu merupakan simbol kekuatan mereka, simbol sebuah keyakinan mereka akan adanya kekuatan di luar mereka gitu. Nah, sementara monoteisme meskipun sama-sama menyatakan bahwa ada kekuatan tunggal di situ, tapi monoteisme lebih sifatnya abstrak. Dia tidak bisa orang yang meyakini konsep monoteisme itu tidak bisa melihat atau tidak itu secara simbolik gitu. Mungkin dalam kajian hermeneutika ini juga menarik ya untuk diulas, karena dalam totemisme itu mereka
menciptakan simbol mereka sendiri. Misalnya di konteks Indonesia misalnya, itu ada di masyarakat masyarakat Bali, itu mereka memiliki totem-totem ya, termasuk di Toraja itu mereka memiliki totem, dan itu mereka wujudkan dalam bentuk ketika totem itu diganti, misalnya totem itu rusak atau hilang, mereka bisa menciptakan lagi gitu, memunculkan simbol itu lagi. Nah, berarti ada suatu perbedaan yang simpel dan bisa kita bisa kita lihat di sini bahwa itu atau kekuatan di luar manusia itu sifatnya abstrak gitu. Dia tidak bisa dilihat secara fisik, namun dalam konteks totemisme itu dia bisa dilihat secara fisik. Mungkin itu menambahkan secara praktisnya. Terima kasih Ustadz dan Mas Yogi, terima kasih. Ya, masih tersisa 2 menit. Gimana? Cukup? Mas Yogi, Mas Surki? Mungkin menambahkan lagi Ustadz, namun ini sifatnya lebih ke konseptual ya, di mana ada karya-karya yang membahas ini juga, misalnya Sigmund Freud ya, dalam relasi konsep agama gitu. Itu munculnya totemisme itu didasari dengan atau di latar belakangi oleh namanya konsep tabu ya, di mana ada suatu hal yang suci maupun kotor dan kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Nah, bagi masyarakat yang atau manusia yang mungkin masih di bawah kekuasaan atau keyakinan konsep tabu ini, mereka percaya jika larangan-larangan tabu itu dilanggar maka akan menimbulkan bencana. Nah, sebetulnya ini konsep ini juga ada dalam konsep agama monoteisme ya, dengan jelas diatur dalam kitab-kitab agama monoteisme juga ada larangan-larangan yang sifatnya mengatur kehidupan manusia gitu. Namun di dalam konsep agama atau konsep keyakinan totemisme ini mereka membentuk atau itu muncul dari perjalanan sosial mereka. Sementara dalam agama monoteisme itu muncul dari atau diatur dalam kitab-kitab agama monoteisme itu sendiri gitu. Nah, kemudian agama menurut Sigmund Freud ke konsep historinya yaitu diawali oleh tragedi muncul anak yang membunuh ayah kandungnya karena sang anak itu memiliki hasrat seksual kepada ibunya gitu. Nah, kemudian dari rasa bersalah anak ini yang kemudian menyebabkan ayahnya meninggal, lalu dibuatlah sebuah aturan di mana ada larangan untuk membunuh dan juga menyakiti incest ya atau keluarga sedarah gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agama atau keyakinan totemisme itu muncul dari perjalanan sosial budaya yang nilai di masyarakat itu sendiri. Gitu Ustaz. Terima kasih. Tambahan sedikit. Iya, terima kasih banyak. Akhuna Huluki wa Akhuna Muhammad Syauqi. Bagus sekali, luar biasa penjelasannya, memberikan kita gambaran lebih jelas ya bedanya. Jadi ada yang kalau yang monoteisme itu abstrak ya, kalau totemisme itu memiliki simbol, yang memiliki bentuk. Ya, kita beri apresiasi dulu teman-teman. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita berlanjut ke kelompok 3 tentang apa hubungan antara monoteisme dan konstruksi sosial. Ya, ini sesuai di BRP ya. Saya tampilkan seperti itu. Yang akan dibahas oleh Uktuna Salma Salsabila, wa Akhuna Syahri Helmi Zaki, wa Akhuna Muhammad Zaki Mubarak. Untuk timekeepernya kita minta tolong Akhuna Huluki ya. Bisa Mas Huluki? Baik Ustadz. Ya, baik. Ya, saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembahasan monoteisme, insya Allah akan saya bahas dan nanti tentang konstruksi sosial akan disambung oleh Salma.
Baik, jadi monoteisme dalam buku filsafat agama karya Kasno, jadi di sini mengatakan bahwa monoteisme itu adalah kepercayaan yang menganggap Tuhan itu hanya satu, dialah yang mencipta, yang memeliharakan, dan kemudian juga pada akhirnya menghancurkan alam semesta ini. Dia adalah penguasa tunggal yang berbeda dan berasal dari luar alam semesta ini. Dalam masyarakat yang sudah maju, kepercayaan yang dianut bukan lagi dinamisme, animisme, dan politeisme ataupun henoteisme, tapi kepercayaan yang dianut adalah kepercayaan monoteisme, baik monoteisme praktis maupun monoteisme spekulatif, ataupun juga ada monoteisme teoritis dan satu lagi monoteisme yang murni. Monoteisme praktis itu adalah kepercayaan yang tidak mengingkari dewa-dewa yang lain, tetapi hanya satu Tuhan saja yang diarah dan dipuja. Monoteisme spekulatif itu adalah kepercayaan yang terbentuk karena bermacam ragam gambaran dewa-dewa yang lebur menjadi satu gambaran yang akhirnya dianggap juga sebagai satu-satunya dewa. Monoteisme bahwa itu adalah yang berpaham menyatakan bahwa Tuhan itu esa dan dalam jumlah dan sifatnya, dalam teori dan praktek, dan dalam pemikiran dan penghayatannya. Jadi rangkuman dari tulisan di atas itu adalah yang pertama, konsep ketuhanan secara pada dasarnya itu dimulai dari tahapan animisme, terus dinamisme, selanjutnya politeisme, henoteisme, dan pada akhirnya itu terbentuk konsep monoteisme. Yang kedua adalah animisme, itu merupakan kepercayaan terhadap adanya makhluk halus atau roh-roh yang ada pada setiap benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati sekalipun. Sedangkan dinamisme itu adalah kepercayaan ya akan adanya kekuatan gaib yang terdapat pada berbagai barang, baik yang hidup ataupun mati. Kekuatan gaib itu dipercaya dapat mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah politeisme, itu adalah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib yang disebut dewa, dan para dewa ini selain juga punya nama-nama sendiri, dia juga dipercaya mempunyai tugas masing-masing dalam mengatur jalannya roda kehidupan ini. Sedangkan henoteisme itu juga merupakan kepercayaan dari politeisme itu sendiri, yaitu kepercayaan yang percaya adanya para dewa, tetapi dalam henoteisme itu dewa yang dipercayai adalah dewa terbesar sebagai pelindung dari suatu bangsa tertentu. Oleh karena itu dewa yang dipercaya itu disebut dengan sebagai dewa nasional. Dan terakhir, monoteisme itu adalah kepercayaan yang menganggap Tuhan itu hanya satu. Dialah yang mencipta, memelihara, dan kemudian menghancurkan kembali alam semesta ini. Dialah penguasa tunggal yang berbeda dan berasal dari luar alam semesta ini. Itu dari penjelasan dari monoteisme. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salma terkait konstruksi sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai konstruksi sosial. Jadi, konstruksi sosial itu merupakan teori yang dikemukakan oleh sosiologis yang bernama Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, di mana konstruksi sosial ini didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu itu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Jadi singkatnya, konstruksi sosial ini adalah proses sosial dan interaksi sosial yang kemudian pada akhirnya menciptakan realitas itu sendiri. Kemudian asal-usul konstruksi sosial ini juga berasal dari
filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Lalu juga untuk konsep dari konstruksi sosial biasanya dikaitkan dengan peran dari media massa, sehingga memunculkan juga istilah konstruksi sosial media massa yang secara teori dikatakan bahwa bergeraknya informasi yang cepat dan luas juga kemudian mengakibatkan konstruksi sosial itu terjadi dengan sangat cepat dan pendistribusian dari konstruksi sosial itu merata seperti itu. Kemudian konstruksi sosial juga mungkin sudah menjadi suatu hal yang sangat lumrah atau mendarah daging sehingga terasa sangat alami, tapi justru sebaliknya konstruksi sosial itu adalah suatu ciptaan dari masyarakat tertentu dengan demikian tidak secara akurat mencerminkan dari suatu kenyataan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau dalam beragama sendiri juga terdapat sebuah konstruksi sosial di dalamnya. Salah satu bentuk atau contoh dari konstruksi sosial dalam beragama yaitu adalah bagaimana role atau figur dari para pemuka agama dalam mengkonstruksi pemikiran atau nilai-nilai agama kepada para jamaahnya ya, seperti itu. Kemudian terdapat juga konstruksi sosial dalam tradisi keagamaan, yaitu salah satu contohnya di Indonesia adalah proses berziarah, kemudian juga tahlilan, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Mas Zaki. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Mas Salma. Mungkin saya sedikit aja ya, karena waktunya juga terbatas. Saya ingin merangkum lagi, ya, lebih ringkas lagi lah. Bahwa konstruksi sosial pada akhirnya adalah suatu pernyataan keyakinan, klaim, dan menjadi paradigma yang mempunyai makna terhadap suatu kesadaran kebudayaan dan masyarakat. Nah, jadi tanpa sadar, konstruksi sosial ini tadi ya, realitas sosial itu sendiri. Nah, otomatis kental ya dalam pembangunan konstruksi sosial, terutama di wilayah Timur Tengah gitu. Seperti kita bisa mungkin lihat ya, bagaimana konstruksi monoteisme atau pemikiran keagamaan ini menjadi apa ya, basis dalam pembentukan identitas ya kalau di Timur Tengah itu. Kita bisa lihat bagaimana adanya penyatuan identitas misalnya di masyarakat Israel ya, antara identitas budaya mereka sebagai Yahudi dan identitas agama mereka sebagai Yahudi gitu. Dan kita juga bisa lihat gitu di monoteisme Islam di Timur Tengah juga ya, di mana beberapa negara bahkan mengaplikasikan hukum-hukum agama menjadi hukum-hukum negara yang pada akhirnya direkognisi sebagai nilai-nilai budaya lokal. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Udah. Cukup, Mas. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya tentang monoteisme dan konstruksi sosial. Cukup memberikan pencerahan bagi kita ya. Kita beri apresiasi dulu buat kelompok 3. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, jadi konstruksi sosial ujung-ujungnya kalau yang saya pahami dari penjelasan tadi seperti sebuah kebiasaan yang terbentuk ya secara umum dari kegiatan keberagamaan ya, interaksi sosial. Baik, selanjutnya apa hubungan antara Israel dan totemisme? Langsung saja saya berikan waktunya kepada Cayani, Pak Wawan, Mbak Cayani dan Akuna Ali Ashabul Kahfi. Dan timekeepernya saya minta tolong siapa nih? Mas Syahri Zaki ya? Bisa ya? Oke, Pak. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ustadz Isdian. Di sini
Kavi apa ya, tadi hampir banyak lah mendengarkan beberapa ulasan-ulasan dari teman-teman, hampir kayaknya sudah membahas semua isi yang telah Kavi isi tadi ya Pak. Ini berdasarkan bacaan Kavi, berdasarkan 2 artikel tadi tentang Israel dan totemism ya. Nah, di sini Kavi membaca beberapa pilihan-pilihan seperti John McLennan, seorang sarjana pertama yang membahas tentang ini dari Israel, George Fraser dan William Robert Smith memahami totemisme sebagai tahap awal agama. Sini jelas Kavi coba untuk merangkum sedikit lagi saja. Totemisme itu salah satu pandangan dunia yang sakral dan dari sosial dari masyarakat tradisional juga. Ada selama berabad-abad, pandangan dunia ini telah bertahan sampai saat ini. Ini adalah pandangan dunia yang menganggap alam sebagai kerabat sekelompok orang. Akar arti kata totem adalah kerabat saya, teman saya, atau saudara perempuan saya dan lain-lainnya. Menurut John McLennan dan ahli dari totemisme ini yang berasal dari Israel memahami bahwa para sarjana mencoba menciptakan teori besar tentang totemisme. Perdebatan historis tentang totemisme menunjukkan bagaimana diskusi totem telah berkembang. Melihatnya sebagai tahap evolusi manusia purba dari awal agama hingga salah satu peneliti lainnya yang bernama Claude Lévi-Strauss yang melihatnya sebagai ilusi, memandang semuanya ini sebagai ilusi. Sementara itu, fenomena totem telah mengangkat diskusi yang jelas di antara banyak disiplin ilmu di seluruh benua. Sebagai hasil dari penemuan kesamaan antara fenomena totem di berbagai belahan dunia, para sarjana termotivasi untuk mengintensifikasi studi tentang makna dan asal totemisme yang berkaitan dengan Israel. Kemudian penelitian ini diperluas di seluruh dunia, dari suku Algonquin di Amerika Utara dan Selatan, kemudian dari suku aborigin di Australia dan jauh lagi sampai ke Afrika. Meningkatnya minat pada totemisme yang ada di Israel ini mendorong penelitian baru dan bahan sumber daya yang dihasilkan begitu luas sehingga tidak dapat dianalisis secara menyeluruh. Apa yang membuat tidak mungkin untuk sampai pada kesimpulan tentang makna totemisme. Pada akhirnya, efek dari kelelahan akademis membayangi subjek totemisme sehingga artikel antropolog Aborigin Lester menyatakan bahwa menghidupkan kembali jalan buntu diskusi totem memiliki intensitas untuk melakukan studi tentang memahami totemisme itu sebagai pekerjaan rangka evolusi. Di sini John McLennan bersama para peneliti lainnya seperti George Fraser dan William Robert Smith memahami totemisme sebagai tahap awal agama. Kemudian studi totemisme ini yang dilakukan secara analitis oleh Golden Weiser menyampaikan sedikit bukti tentang pemujaan totem terutama di antara sebagian besar suku Afrika. Studi totemisme menunjukkan adanya religiusitas dalam hubungan antara totem dan anggota klan, meskipun beberapa anggota klan telah kehilangan elemen penting dari ikatan agama ini. Begitu juga yang diberlakukan yang terjadi di Israel. Bagi mereka yang masih memiliki ikatan ini seperti beberapa klan yang mungkin saat ini terkenal seperti klan Lebah, klan Hujan, totem diyakini suci sebagai di berbagai klan tertentu. Di sini menarik ketika membahas Israel dan totemisme karena mereka sangat memperhatikan krisis ekologi. Munculnya krisis ekologi itu termasuk krisis dalam hubungan antara manusia dan alam. Telah menciptakan tren mentalitas kembali ke alam, kembali lagi, back to nature. Dunia menemukan kembali cara hidup pribumi sebagai ramah lingkungan. Tren baru kembali ke alam memiliki dampak positif pada komunitas tradisional dengan mendorong mereka untuk menghargai budaya mereka sendiri. Akibatnya penelitian lebih lanjut yang dihasilkan oleh penelitian ini menyatakan bahwa totemisme itu salah satu pandangan dan pengetahuan dunia pribumi yang sedang ditinjau kembali dalam religiusitas yang modern. Tetapi ketika dunia industri menemukan kembali nilai cara hidup masyarakat adat, beberapa masyarakat adat dan negara berkembang melampaui pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Mentalitas ini merusak pandangan dunia di beberapa tempat seperti Kenya dan khususnya komunitas Keio yang dijadikan bahan konflik terhadap negara Israel. Negara-negara ini berkembang dan masyarakat adat tidak boleh kehilangan pandangan dunia ramah lingkungan mereka atas nama pembangunan ekonomi. Jika tidak, mereka mungkin terjun ke dalam krisis ekologis sebelum mereka memahami nilai dan pentingnya pembangunan berkelanjutan.
Seperti pandangan dunia lainnya, totemisme memiliki batas dan tantangannya sendiri, di mana di masa lalu para antropolog dan psikolog mencapai citra negatif pada totemisme sebagai mentalitas primitif yang biadab atau tidak baik. Itulah sebabnya saat ini totemisme adalah tema yang menakutkan bagi masyarakat adat yang mencoba dimodernisasi oleh beberapa negara, salah satunya proyek modernisasi totemisme Israel. Ketika telah mempromosikan kekerabatan dan tuntutan etis terhadap anggota dan lingkungan mereka, maka langkah besar ke depan akan tercapai. Keinginan untuk serikat besar dan sekutu di tingkat nasional dan internasional seharusnya tidak menghalangi persatuan rakyat yang sudah menetap di situ lebih lama. Ini berhubungan dengan berkaitan dengan langsung dengan rakyat-rakyat yang ada di Israel. Pemeriksaan ulang dan pemahaman totemisme lebih baik di tingkat klan mereka di antara orang-orang yang berhubungan di sana, langkah ke arah yang benar. Di sini banyak juga misalnya kesucian hubungan di antara masyarakat adat menjamin dasar spiritual yang kuat untuk teologi Israel dan agama-agama lain. Mereka mungkin menggunakannya untuk menciptakan teologi penciptaan yang beralasan, ramah lingkungan, dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, pada saat ini totemisme di antara komunitas adalah praktik budaya yang relevan yang akan membantu memperkuat hubungan holistik yang tepat satu sama lain dan dengan alam. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh rekan-rekan saya, Ustadz Irjan. Kalau saya nggak ada yang ditambahkan, mungkin tadi udah cukup dari Mas Kavi. Mungkin boleh waktunya buat kelompok lain aja, Pak. Ya, baik, terima kasih. Berarti, tapi saya masih penasaran, boleh saya tanya ya ke Sabur Kavi. Berarti jadi di Israel itu juga ada budaya totemisme begitu ya? Maksudnya orang-orang Israel itu kan keturunan Nabi Yakub ya? Apakah memang ada budaya totemisme di sana begitu? Kalau yang Kavi baca ada, Pak. Berarti itu sebelum turun wahyu atau setelahnya? Izin Ustaz Sekian, Kavi mungkin tadi ada yang kelewatan mungkin kalau untuk membaca hal itu. Tapi menurut Kavi sendiri itu sesudah wahyu, Ustaz Sekian. Jikalau boleh ini menjawab. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman dan kelompok terakhir ya. Pemaparannya kita beri apresiasi dulu. Tepuk tangan buat kelompok keempat. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, jadi itu menjelaskan kepada kita hubungan antara totemisme dengan alam ya. Berarti ada sisi positif dari totemisme dan sebagian tadi menyatakan bahwa totemisme ini bagian dari peradaban yang sudah tertinggal begitu ya. Ya, mungkin saya ambil kesimpulan dari pemaparan teman-teman semua. Saya pribadi mendapatkan banyak informasi-informasi baru dan menarik. Yang pertama mungkin ini juga kita bisa temukan dalam Al-Quran ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ya. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. Jadi memang dalam Al-Quran disebutkan manusia, umat manusia seluruhnya dahulu adalah satu umat ya. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian mereka terpecah-pecah nanti. Ya, sebagaimana disebutkan tadi. Maka nanti ada muncul usaha untuk pencarian Tuhan. Ya, siapa sih Tuhan kita? Karena manusia memang secara naluri ya memiliki insting untuk mencari perlindungan ya, untuk mencari penciptanya siapa. Sampai kemudian di dalam surat Al-An'am ya kita bisa temukan bagaimana kisah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, itu mungkin sebuah transisi dari totemisme menuju monoteisme yang bisa digambarkan dengan cukup indah ya oleh Al-Qur'an ya. Dan itu pertanyaannya dimulai oleh Nabi Ibrahim.
Nah, ketika beliau bertanya, wa in qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya Azar, apakah kalian menyembah patung-patung ini sebagai Tuhan? Aku memandang kalian itu dalam keadaan tersesat gitu ya. Nah, kemudian ini dilanjutkan dengan pencarian Tuhan ya. Ketika Nabi Ibrahim, ketika datang malam, Nabi Ibrahim kemudian melihat bulan ya, melihat bintang pertama kali, kemudian melihat bulan, melihat matahari, sampai mencapai kesimpulan bahwa semuanya tidak ada yang tetap ya. Dia melihat bintang di malam hari bersinar indah, tapi di siang hari dia hilang. Kemudian melihat bulan di malam hari bersinar indah, di siang hari hilang. Kemudian melihat matahari, ini yang paling besar ya, bahkan disembah juga oleh banyak orang, tapi di malam hari dia hilang. Akhirnya dia kembali kepada zat yang menciptakan semuanya ini ya. Maka di akhir pencariannya diakhiri dengan sebuah ayat ya yang kita baca dalam doa iftitah. Ya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi falamma afalat qala la falamma afalat qala la. Oh sorry. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya dia sampai kepada ujungnya adalah menyembah siapa sih yang menciptakan alam semesta ini. Ya tadi sudah dijelaskan ya dengan penjelasan yang sangat sederhana bahwa kalau totemisme itu menganggap Tuhan dengan alam itu satu. Sedangkan monoteisme menganggap Tuhan itu sesuatu yang berbeda ya di luar alam semesta. Maka Ibrahim mencapai kesimpulan itu setelah melihat alam semesta ini tidak ada yang tetap ya. Padahal seharusnya zat Tuhan itu tetap. Maka dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku ya, aku menyembah yang menciptakan alam semesta. Dan itu berlanjut ya. Jadi Ibrahim memang dianggap sebagai bapaknya monoteisme. Jadi semua agama samawi menyebut beliau. Jadi beliau itu bisa kita sebut sebagai baru ya. Jadi kalau di dalam sejarah para nabi itu awalnya adalah Nabi Nuh ya, kemudian Ibrahim, baru setelah itu nabi-nabi yang lain. Dan dari situ ya kita bisa kemudian melihat bahwa memang penyembahan Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang satu ini di mana-mana berkembang ya. Di mana-mana berkembang. Dan kalau tadi sudah dibahas ya bagaimana hebatnya Mesir. Jadi Mesir ini bukan hanya dia menuhankan dewa-dewa, bahkan dia pun menuhankan rajanya ya. Rajanya juga dianggap Tuhan. Bahkan rajanya pun menjaga darah Tuhannya dengan menikah dengan saudaranya sendiri. Jadi kalau teman-teman baca raja-raja Mesir itu harus menikah sesama saudara ya. Jadi kemudian melahirkan anak dan nanti menikah lagi dengan saudara. Dan kalau kita baca ya, saya pribadi termasuk yang percaya bahwa dewa pertamanya Mesir, ya mungkin teman-teman Osiris ya, itu dia bisa jadi adalah Nabi Idris ya, karena Nabi Idris dalam riwayat disebutkan munculnya di Mesir. Kemudian nanti dianggap dewa. Jadi kalau kita cari sekarang di literatur, Osiris ini adalah dewa yang mengajarkan baca tulis, mengajarkan menjahit, mengajarkan membuat pakaian dan lain sebagainya. Dan dalam riwayat Nabi Idris itu yang mengajarkan semua itu ya. Jadi akhirnya Mesir mendahului peradaban-peradaban lain dalam hal ilmu pengetahuan. Dan kalau kita lihat Mesir itu bahkan sekitar 4.000 tahun ya sebelum Masehi sudah menciptakan banyak tulisan. Bahkan sampai hari ini di sejarah Mesir itu tercatat sangat lengkap ya. Kalau teman-teman cari sejarah Mesir dari sejarah yang Mesir sebelum Mesir kuno ya,
Jadi Mesir itu dibagi dalam 3 dinasti, ada dinasti lama, dinasti pertengahan, dinasti baru. Ini semuanya tercatat lengkap ya dari setiap raja-rajanya, bahkan cerita-cerita rincinya itu tercatat sangat lengkap. Ini yang membedakan dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan dari situ kita bisa lihat ya, Mesir sendiri dipenuhi dengan banyak sekali dewa-dewa, tadi sebagaimana sudah disebutkan ya. Dan dulu Mesir itu berbeda antara utara dengan selatan, kemudian nanti disatukan oleh satu tokoh namanya Mena. Nah, Mena inilah yang menjadi sosok kebanggaan dalam sejarah Mesir ya, yang kemudian menyatukan Mesir menjadi suatu suatu kerajaan yang bersatu, yang pusatnya nanti ada di Luxor. Jadi kalau teman-teman ke wilayah selatan dari Mesir itu ada ibu kotanya di paling selatan, yang di sana ada kuil-kuil terbesar ya, bahkan dikatakan 1/4 kuil kuno dunia itu ada di sana. Dan itu menjadi sebuah kebudayaan sendiri, sebagaimana tadi dibahas ya. Jadi totemisme itu meskipun dia sesat, tetapi dia menimbulkan banyak peradaban-peradaban ya. Mungkin kuil-kuil besar tidak akan tercipta tanpa totemisme itu. Dan meskipun itu tetap saja sebuah hal yang salah ya. Dan nanti muncul para nabi ya yang akan memberikan pencerahan, termasuk tadi Nabi Ibrahim ya yang sudah dibahas, yang beliau sendiri sebenarnya menjadi perjalanan hidup beliau ya bisa kita anggap sebagai sebuah perjuangan melawan totemisme yang berkembang di mana-mana ya. Beliau dari Irak kemudian sampai ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ke Mekah ya. Ya berjuang melawan itu. Dan sebagaimana disebutkan Nabi Nuh ya. Jadi itu memang menyesatkan banyak manusia. Ya bahkan sampai sekarang pun masih banyak ya penganut totemisme itu. Dan kalau kita lihat di sejarah para nabi itu memang ya totemisme itu yang merajalela ya, dari mulai zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh ya. Nabi Adam masih tauhid ya. Kemudian Nabi Ad ya. Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib ya. Kemudian Nabi Lut ya. Yaitu urutannya seperti itu, dan mereka semuanya menyembah patung-patung. Ya itu mungkin teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di hari ini. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan kita di hari selanjutnya ya. Saya cukupkan dulu, sudah jam 5:30, saya tutup. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan kita foto dulu terakhir. Ya, sebelum siap-siap menyambut beduk ya. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Syukran.